ayat 26-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah pernyataan Maria yang sangat spektakuler. Pernyataan Maria ini sering disingkat dengan kata fiat, karena dalam terjemahan Latin, ungkapan itu berbunyi fiat voluntas tua. Fiat Maria ini adalah suatu pernyataan iman, sebuah ungkapan kesediaan untuk melaksanakan rencana Allah, yang pada mulanya masih sangat problematis bagi Maria, yang ketika itu masih seorang gadis sederhana di sebuah kota kecil di Galilea, namanya Nazaret. Rencana yang ditawarkan kepada Maria adalah rencana penebusan umat manusia. Dan peran Maria di sini adalah menjadi seorang ibu bagi sang penebus, yang sebenarnya sudah sejak perjanjian lama direncanakan oleh Allah Sang Pencipta. Saudara-saudari, sebenarnya Alkitab tidak memuat banyak perikop yang menceritakan kisah-kisah menyangkut wanita. Memang terdapat beberapa nama istimewa dalam perjanjian lama, seperti Esther, Judith, dan Naomi. Lalu di dalam perjanjian baru ada Maria dan Marta yang adalah saudari-saudari Lazarus, dan kemudian Maria Magdalena. Itu pun peran mereka sering peran yang kecil sekali, sehingga andai kata hal itu pun dihilangkan dari Alkitab, kiranya tidak akan membuat Alkitab kita menjadi kurang nilainya. Tetapi, kisah mengenai Maria, ibu Yesus, memiliki bobot yang sangat khusus, karena peran Maria yang menentukan dalam terlaksananya rencana keselamatan Allah. Injil Lukas bab 1 ayat 26-38
menceritakan kunjungan mendadak dari malaikat Gabriel kepada Maria. Dalam kunjungan yang serba singkat ini, Gabriel menyampaikan rencana Allah untuk menjadikan Maria seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi, seorang keturunan Daud, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Sebagai seorang manusia, Maria tidak serta-merta menyetujui rencana ilahi tersebut dan bertanya tentang cara terlaksananya rencana itu, mengingat dia sendiri memang sudah bertunangan, tetapi memang belum ada rencana menikah sama sekali. Jawaban malaikat Gabriel lebih mengejutkan lagi, karena ditegaskan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, karena anak yang akan dilahirkannya itu adalah Kudus, anak Allah. Yang sungguh mengherankan adalah reaksi Maria yang total dan penuh penyerahan ketika dia mengucapkan fiatnya yang terkenal itu. Saudara-saudari yang terkasih, Alkitab memang dihiasi banyak sekali kisah-kisah yang sangat menantang umat manusia. Abraham pernah ditantang oleh Allah untuk mengorbankan anak tunggalnya, padahal anak itu sendiri sudah lama ditunggu-tunggu, bahkan dijanjikan. Toh Abraham dengan iman yang sederhana menuruti perintah Allah dan bersedia mengorbankan Ishak. Allah ternyata hanya mencobai Abraham, dan karena kesetiaannya dia diberi anugerah yang besar. Lalu di dalam kisah Ayub diceritakan kepada kita bagaimana Allah seakan-akan berkomplot dengan setan untuk mencobai hambanya Ayub, di mana Allah memberikan semacam izin kepada setan untuk menghajar Ayub habis-habisan. Ayub lalu dipereteli dari segala kekayaan ekonomisnya, dari kebahagiaan rumah tangganya, dan bahkan dipisahkan secara sosial ketika semua kawan-kawannya meninggalkannya setelah dia jatuh miskin dan sakit-sakitan. Toh Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan tidak pernah menghujatnya. Ia setia, dan kemudian Ayub diberi harta beratus kali lipat serta umur yang panjang. Maria pun ditantang dengan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, padahal dia tidak menikah. Hal ini tentu saja akan menjadi heboh besar, dan seandainya tidak ada orang yang bertanggung jawab atas hal itu, maka Maria akan dituduh oleh masyarakat Yahudi telah melakukan zina. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kita dapat membayangkan adanya suatu pergolakan batin yang hebat yang dialami oleh Maria. Bagaimana dia harus menjelaskan keadaannya kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekitarnya, dan tentu saja kepada Yusuf, tunangannya. Bagaimana dia akan menjelaskan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dan bahwa anak yang sedang dikandungnya itu adalah anak Allah yang kudus? Orang-orang yang normal akan tertawa terbahak-bahak dan akan mengatakan bahwa Maria sudah menjadi gila karena perbuatannya yang tidak senonoh. Memang
malaikat Gabriel telah mengatakan kepadanya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria percaya. Inilah kesederhanaan iman Maria. Kesederhanaan iman yang memungkinkan rencana Allah dapat terlaksana. Sebab kebijakan Allah adalah bahwa Dia tidak ingin bekerja sendirian dan ingin melibatkan umat manusia untuk mewujudkan karyanya yang besar. Saudara-saudariku, gampangkah percaya kepada Allah? Kelihatannya tidak. Meskipun orang dengan enteng mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dari pengalaman sehari-hari pun kita menemukan betapa sulitnya percaya kepada orang lain, meskipun orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Apalagi percaya kepada Allah yang rencananya sering tidak logis, tidak masuk akal, membingungkan, dan bahkan menyakitkan. Bagaimanakah kita percaya begitu saja akan kebaikan Allah, sementara kita sendiri hidup menderita, dua-dua kita tidak kunjung dikabulkan, usaha kita juga tidak menghasilkan buah, sementara kita sudah melakukan segala macam upaya? Bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan yang adil, sementara dengan mata kepala sendiri kita melihat para koruptor hidup dengan enak, para penjahat hidup berkelimpahan, sementara banyak orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan seakan-akan ditinggalkan oleh Allah. Logika Allah memang tidak sejalan dengan logika manusia. Sejalan dengan ini, rasionalitas manusia kiranya hampir tidak bisa berdamai dengan iman. Kebanyakan manusia beriman dengan otaknya, dengan rasionalitasnya, atau bahkan beriman dengan khayalannya. Dan dalam praksis ini memikirkan cara kerja Allah seperti cara kerja manusia. Ya, orang terkadang sedemikian rasional sehingga tidak mampu lagi menyerah kepada kehendak Tuhan seperti yang dipraktikkan oleh Maria. Banyak orang modern sekarang ini tidak mampu lagi percaya dan beriman kepada Tuhan, karena Tuhan dan kehendaknya memang sering tidak masuk akal. Rencana Tuhan yang disampaikan kepada Maria pun tak masuk di akalnya. Tetapi pada akhirnya Maria menaklukkan akal sehatnya. Dan dengan penuh kepercayaan dia berseru, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Tanpa iman dan penyerahan diri seperti ini, maka Tuhan pun tidak akan pernah melakukan karya-karya besarnya atas diri kita. Saudara-saudari, kebesaran Maria ialah kesediaannya untuk meleburkan diri pada cara kerja Allah yang sama sekali tidak rasional dari sudut pandang manusia. Dunia dan segala isinya pun tidak selamanya dapat kita pahami, apalagi Allah. Maka salah satu kunci untuk menjadi besar di hadapan Allah dan berbahagia secara rohani adalah kesanggupan kita untuk menerima Allah dan keunikannya,
dan kemauan untuk secara total dikendalikannya. Amin. God bless you.